kulillahi walhamdulillah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di kajian keempat ini kita meneruskan kajian-kajian sebelumnya. Ini adalah part keempat dari tema Khulafaur Rasyidin ya. Kami mengangkat tema bahwa Ali adalah cahaya dari ilmu yang diberikan, gerbang ilmu yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Siapa yang menginginkan ilmu hendaklah datang dari gerbangnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Semoga malam ini kita mendapatkan manfaat waktu, manfaat ilmu, manfaat silaturahim, walaupun hanya dari Zoom ya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Sebelum lanjut lagi ke agenda yang lebih inti, baiknya kita awali dengan tilawah. Tilawah akan dibacakan oleh teman kami, Bayu. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibacakan surah Al-An'am ayat 160 sampai 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin li ba'd
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan yang bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya padamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada saudara kami Bayu. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bakal sedikit berkenalan dengan teman tumbuh Bengkulu. Teman tumbuh Bengkulu yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya akan share screen ya, teman-teman.
Ya, sekilas tentang Teman Tumbuh Bengkulu pada tahun lalu ya 2020 dimulai dengan kegiatan kemuslimahan oleh teman-teman kami yang muslimah gitu ya. Terus pada tahun ini mulai mulai merangkap menjadi muslim dan muslimah. Salah satu kegiatannya ya kajian umum yang kita sedang laksanakan ini. Ini merupakan kajian kelima. Tema pertama itu Khulafaur Rasyidin, jadi ini yang keempat ya, yang terakhir Ali, dan kemarin ada spesial Nabi Muhammad, spesial Maulid Nabi. Dan ilmu juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti yang sudah kita baca tadi ya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan pemateri keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, boleh share screen, Mbak Nadia. Nah ini Ustadz Subhi Harimurti. Kami panggil Ustadz Subhi ya Ustadz. Saya juga dari UI Ustadz, tapi belum pernah ketemu. Mungkin ini hikmahnya Zoom ya Ustadz, walaupun kita nggak terkonek. Saya dari FTSP Ustadz, dari FMIPA ya. Iya Mas. Iya. Sekarang hikmahnya COVID ini Ustadz, kita bisa bertemu alhamdulillah. Ustadz Subhi Harimurti, SMA, lahir di Tulung Agung 4 Juni 1987. Sekarang dosen tetap di jurusan Farmasi FMIPA. Riwayat pendidikan beliau, Prodi Agama Lintas Budaya Kajian Timur Tengah SPS UGM tahun 2013, Fakultas Sastra dan Humaniora Suez Canal University Mesir 2012, Mahat Ulum Al-Quran Giza Mesir tahun 2012, Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2011. Pengalaman kerjanya sekarang di FMIPA dari tahun 2016 ya Ustadz, Fakultas Bisnis dan Ekonomi UI 2015 sebagai staf pengajar, Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Rumah Gagasan atau Sustainability Office UII 2019 sebagai Kepala Bidang Akademik dan Organisasi. Insya Allah Ustadz Subihi akan mengantarkan kita ke ilmu keahlian yang lebih dari yang apa yang kita sudah ketahui ya tentang Ali bin Abi Thalib. Jadi sekilas tentang Ali ini, beliau adalah orang yang keempat yang dinyatakan oleh Rasulullah untuk masuk ke surga. Beliau juga yang mempunyai andil dan mendapatkan kesempatan untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW, dan empat kemuliaannya salah satunya yaitu pemegang bendera Islam saat berperang di beberapa perang bersama Rasulullah SAW. Tanpa berpanjang lebar lagi, sebenarnya teman-teman boleh on cam dan pakai background ya, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, boleh chat ke panitia, tidak ada paksaan. Terus kita mulai saja materinya. Kepada Ustadz Subhi Harimurti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida waj'alna minas shalihin. Yang saya banggakan teman-teman sekalian dari Teman Tumbuh Bengkulu ataupun juga jamaah Zoomiyah ya. Karena kita ada kebanyakan Zoom ya, lama-lama di jamaah Zoomiyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan, kita diizinkan, kita dimudahkan, kita diberikan kenikmatan sehat dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajahah secara virtual. Dari kata Mas Azam, ini hikmahnya pandemi, kita bisa bertemu, bisa bertatap layar. Kalau offline kan tatap muka ya, ini tatap layar.
Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai Khalifah keempat, sahabat yang begitu mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tadi sebenarnya yang disampaikan Mas Azam sudah sangat-sangat komprehensif ya. Jadi kalaupun yang ngisi Mas Azam pun nggak apa-apa sebetulnya, saya dengerin aja. Ya. Dan ini saya lihat juga yang hadir beberapa kok kayaknya saya pernah tahu gitu ya. Ada pura-pura menghilang dia. Ya. Ada Askar kerja di mana? Askar, ada Aldia. Di apotek UII, Pak. Itu sudah? Belum selesai, Pak. Nyambi, Pak. Oh, nyambi. Ya, ini ada juga Nadia. Nadia di mana sekarang Nadia? Dia di Bengkulu, Pak. Oh, di Bengkulu. Di apa sekarang? Gimana, Pak? Di apa? Ngajar? Iya, ngajar. Ngajar sambil lanjut S2 di sini. Oh, ya. Dan beberapa yang lain ya. Nah, ya. Oke, saya izin berbagi layar. Mas Azam ini lulus tahun berapa, Mas Azam? Saya dari UI 2019. Lulusnya? Lulusnya. Oh, iya. Ya, saya sempat ini ya, lihat posternya saya sempat minder nih, kok saya kalah ganteng ya Mas Azam. Sama Askar saya berani lah, sama Mas Azam berani. Askar adik kelas saya, Ustaz. Saya berpaling jurusan. Dulu waktu SMK Farmasi. Oh gitu? Iya. Oh. Berpaling Sekarang dari jurusan. muridnya Pak Ilya ya berarti ya? Iya, benar. Benar, Ustaz. Saya kan tadi Mas Azam membacakan CV saya yang paling terakhir itu kan, saya jadi anak buahnya Pak Ilya sekarang. Oh. Ya, teman-teman sekalian, teman tubuh Bengkulu ataupun juga jamaah dimanapun berada, sebagaimana tema ataupun juga tajuk yang diberikan oleh panitia, yaitu Ali bin Abi Thalib, The Bright Gate of Knowledge. Ini tema yang sangat luar biasa, tema yang sangat penting, seperti halnya yang tadi sempat diberikan pembukaan ataupun pengantar oleh Mas Azam, bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah gerbang yang begitu mencerahkan terkait dengan ilmu pengetahuan. Dan ternyata teman-teman sekalian, Sayyidina Ali ini, beliau bukan hanya kita maknai sebagai gerbang ilmu yang sempit, tapi ternyata juga ilmu beliau luar biasa banyaknya. Jadi nanti mungkin beberapa hal yang mungkin tidak terbersit di pemikiran kita, ataupun mungkin itu lepas dari radar kita, lepas dari perbincangan kita, ternyata Ali memiliki keahlian di dalam hal tersebut. Berarti yang hadir ini tidak hanya anggota Bengkulu juga ya, Mas Azam ya? Umum juga? Iya, umum. Oh, iya. Karena mungkin kami Bengkulu yang di Jogja, jadi teman-teman yang di Jogja juga ikut. Oh, ini khusus yang Bengkulu di Jogja ya? Enggak juga gitu sih, kayak. Kebanyakan gitu ya? Ya. Awalnya dari Bengkulu, tapi karena ada Zoom, jadi kami bisa ajak teman-teman yang di sini saat gitu. Oh. Mungkin kalau offline agak sulit ngajak yang di Jogja gitu. Iya. Alasannya ada aja ya. Iya. Muter-muter itu kayak janjian mau buka bersama aja nanti. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin saya tidak akan banyak mengupas ataupun juga menyampaikan hal-hal yang itu sudah ada di Google. Seperti profil ini saya rasa saya nggak akan menyampaikan beliau lahir kapan,
tanggal, bulan, tahun, lahirnya di mana, meninggalnya kapan, punya anak siapa, ataupun juga putra dari siapa, ataupun juga istrinya bernama siapa, meninggalnya kapan, meninggalnya seperti apa. Saya rasa itu semua di Google ada. Ya, jadi baca googling pun sekarang ada. Google itu lebih pintar daripada manusia sekarang. Nah, yang saya sampaikan sekarang adalah hal-hal yang mungkin kita searching itu tidak ketemu, gitu. Ataupun juga ya kalaupun kita dapatkan di medsos ataupun juga di Kiai Google itu tidak atau sulit kita dapatkan. Nah, terkait dengan biodata ataupun juga bagaimana profil beliau, saya rasa teman-teman sekalian, jamaah sekalian bisa googling sendiri ataupun mendapatkan di tempat lain gitu ya. Daripada saya nanti menyampaikan, oh ternyata di Google ada, apa gunanya saya sekarang menyampaikan gitu kan. Lebih baik saya menyampaikan apa yang mungkin saja di Google tidak kita temukan. Nah, ada beberapa faktor jamaah sekalian, menurut beberapa pakar, kenapa Sayyidina Ali ini memiliki ilmu yang begitu luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib, kecerdasannya, kepandaiannya, kepintarannya, otaknya yang begitu brilian itu. Kenapa bisa demikian? Karena beliau memiliki hubungan keluarga yang dekat. Dengan siapa ya? Kita ketahui hubungan dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga membuat beliau sering menimba ilmu langsung dari Nabi. Bahkan ya kalau saya mau ngomongin masalah profil sebentar ya, Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib itu kan terpaut usia 40 tahun. Rasulullah SAW 571, Ali bin Abi Thalib 601. Berarti kan 40 tahun. Nah, meskipun terpaut usia 40 tahun, tapi beliau berdua hubungannya adalah sepupu. Ya, jangankan dulu ya, sekarang pun kita sudah biasa menemukan, biasa menjumpai bahwa saudara sepupu usianya terpaut jauh pun sudah biasa sekarang. Kita punya saudara sepupu, kita punya saudara, jangankan sepupu, kadang saudara kandung aja selisih usianya bisa jauh. Ya. Saya aja, adik saya angkatan 17 gitu kan. Ya kan jauh banget gitu kan. Nah, berarti kan ini bisa kita maknai juga di masa sekarang aja kayak gitu, apalagi di masa Rasulullah SAW. Jadi selisih usia beliau berdua adalah 40 tahun, dan ini wajar. Itu poin pentingnya adalah wajar. Kalau selisih usia banyak itu wajar, meskipun saudara sepupu. Ya mungkin aja Abdullah dengan Abu Thalib itu juga selisih usianya banyak, ataupun juga Abu Thalib ketika memiliki putra Ali bisa saja usianya sudah lanjut. Nah, itu bisa saja, banyak faktor. Nah, tapi saya nggak akan membahas ke situ. Saya akan membahas ketika ada hubungan kekerabatan dan usia terpaut jauh. Hubungan kekerabatannya dekat, tapi usianya jauh. Sepupu, tapi 40 tahun. Itu kemudian menyebabkan beliau berdua seolah-olah seperti orang tua dan anak, seperti ayah dan anak. Ya, karena Abu Thalib sendiri usianya sudah lanjut usia, punya anak, punya putra Ali masih kecil, sehingga kemudian Ali ini lebih sering diasuh oleh Rasulullah SAW, lebih sering diasuh Nabi. Kita tahu sendiri teman-teman sekalian bahwasanya Nabi Muhammad kepribadiannya sangat luhur, sangat agung. Beliau uswah kita, beliau teladan kita, ilmu beliau luar biasa. Hingga kemudian itu kan membuat ekosistem ilmu pengetahuan itu menjadi terbentuk, tersetting sedemikian rupa. Kalau saya pinjam istilahnya Mas Haza, mungkin sudah terdesain sedemikian rupa. Nah, itu kemudian menyebabkan ya iklim yang ada adalah iklim ilmu, iklim knowledge. Dan inilah yang di kemudian hari
menjadikan Ali itu adalah seorang pribadi yang ilmunya sangat-sangat dalam, ilmunya sangat-sangat banyak, mahir sekali, cerdas sekali. Selain juga karena faktor pribadi Ali, bukan hanya faktor eksternal, tapi juga faktor internal. Faktor eksternalnya ya tadi yang sempat kita singgung, faktor eksternalnya adalah kedekatan beliau dengan Nabi. Sudah seolah-olah Baikot dianggap sebagai putra Nabi, karena usia 40 tahun selisih tadi. Faktor internalnya sendiri, ya Ali ini memang pribadi yang cerdas. Ada dugaan faktor internal itu karena turunan dari bapaknya atau keluarga. Karena kita tahu keluarga besar Abu Thalib itu kan orang terpandang. Kakek dari Ali adalah Abdul Muthalib, bisa dikatakan adalah orang yang cukup ya famous lah ketika itu di masa jahiliyah, cukup terkenal. Tidak ada orang yang nggak kenal seorang Abdul Muthalib. Dengan banyak anaknya, salah duanya adalah Abu Thalib dan Abdullah. Abu Thalib menurunkan Ali, sedangkan Abdullah yang kita tahu menurunkan baginda Muhammad SAW. Abu Thalibnya sendiri kemudian menjadi pribadi atau menjadi figur, menjadi tokoh yang disegani. Beliau cukup disegani. Kalau di bahasa Jawa itu disegani itu dikasih nasi ya, sego. Tapi bukan itu. Beliau adalah pribadi yang disegani oleh orang-orang Quraisy, Abu Thalib ini. Nah, kalau disegani berarti kan ya secara kecerdasan memang di atas rata-rata. Belum lagi kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib itu memiliki adik namanya Ja'far. Ja'far ini juga cerdasnya bukan main. Ahli perang. Ya meskipun pada akhirnya beliau gugur dalam peristiwa perang Mu'tah. Ya, yang kemudian tangan beliau dua-duanya putus itu. Makanya Ja'far adik dari Ali ini diberi julukan Janahain, yang memiliki dua sayap. Karena dua tangannya yang putus itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kepak sayap yang langsung menuju surga. Nah, saya nggak akan bahas Ja'far, itu bukan tema kita. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, jadi ada beberapa faktor internal dan juga faktor eksternal yang menyebabkan Ali ini figur khalifah, tokoh, ataupun juga orang yang memiliki kedalaman ilmu, gerbang ilmu. Ketika dekat dengan Nabi, iklim keilmuan terbentuk, Nabi sering mengajari hal-hal yang entah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi atau Rasul, dan juga ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi Rasul. Jadi sudah terbentuk gitu. Maka tidak heran Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Tadi Mas Asa menyebutkan orang keempat yang dijamin masuk surga. Saya tambahkan Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Kalau perempuan pertama itu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Kalau laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Sedangkan anak laki-laki, anak kecil menurut saya, yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, padahal ketika itu ya anak kecil itu ya nggak mikir agama, ya mereka ya cuma main-main gitu aja, sama seperti anak zaman sekarang main-main gitu. Apalagi di zaman jahiliyah, orang dewasanya aja ya mohon maaf bodoh gitu kan. Apalagi anak kecilnya. Orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kalau udah dewasa itu kan kita selama ini memahami baligh itu ya. Mohon maaf kadang dipahami baligh itu, mohon maaf saya keluar tengah sebentar. Kadang-kali dipahami bahwasanya baligh itu adalah dewasa yang ditandai dengan perbedaan ciri-ciri biologis sekunder khususnya.
Kalau laki-laki ya sekali lagi mohon maaf, mimpi basah. Kalau perempuan datang bulan atau haid. Tapi sebenarnya makna baligh itu bukan seperti itu. Baligh itu dari kata balagho. Karena saya lebih dekat ke bahasa ya, ilmu saya itu. Yang saya tekuni itu. Jadi balagho itu artinya adalah sampai. Jadi orang kalau sudah baligh itu artinya adalah orang itu sudah sampai. Sampai apa? Sampai pikirannya, sampai otaknya. Baligh ya, jangan balik. Balik itu mau lebaran itu loh, balik. Mudik. Nah, balik itu artinya adalah sampai otaknya, sampai pemikirannya. Makanya tidak semua orang yang ciri-ciri biologis sekundernya itu dia sudah dewasa, tapi sebenarnya dia belum balik. Ada kan yang sudah ya tadi udah laki-laki sudah mimpi basah, mohon maaf, perempuan sudah datang bulan, tapi ternyata dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, berarti dia belum balik. Nah ini di masa jahiliyah, jangankan anak kecil, orang dewasanya aja belum bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Jadi orang-orang Arab jahiliyah di masa sebelum Islam itu belum balik semua. Karena belum bisa membedakan, tidak bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Berhala disembah. Ya. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Lalu kemudian tawaf keliling Ka'bah, mohon maaf, dalam kondisi tidak pakai baju sehelai pun. Suka mabuk-mabukan. Ya, minum wedang galak itu. Nah, itu kan menandakan bahwasanya orang Arab jahiliyah ini belum balik. Meskipun mereka secara ciri-ciri biologisnya ya sudah dewasa, tapi kan belum balik. Nah ini Ali bin Abi Thalib belum dewasa, ciri-ciri fisiknya belum dewasa. Ya, beliau ya katakanlah belum ini ya belum mimpi basah mungkin. Tapi beliau bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Berarti beliau sudah balik. Buktinya apa ya? Beliau langsung menyatakan masuk Islam. Mengimani saudara sepupunya sebagai utusan Allah. Dan mempercayai bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah ini kan kalau bukan orang cerdas nggak ada kayak gitu. Kalau bukan orang yang memiliki kedalaman ilmu, nggak mungkin kayak gitu. Makanya Ali ini gerbangnya ilmu. Kecil aja udah bisa menerima tauhid, menerima tiada Tuhan selain Allah, menerima bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, karena sudah itu tadi, sudah sering kali diasuh Nabi, dekat dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, ya diajari juga oleh Nabi. Itulah yang kemudian membentuk pribadi Ali menjadi pribadi yang luar biasa secara keilmuan. Kok jadinya kayak gini ya? Wah ini nggak support ini. Inilah zoomnya ya ini. Kok zoomnya sih? PPT-nya bikinan orang kafir dengan nulis Arab nggak bisa kelihatan. Ini saya nulis Arab tadi sebenarnya. Ya, tulisannya ini adalah lafal yang tadi artinya dibacakan Mas Azhar. Ya. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Ya, tadi terjemahannya Mas Azhar bacakan tadi itu. Aku adalah kota ilmu. Nabi Muhammad menyatakan demikian, Rasulullah SAW menyatakan demikian. Dan Ali adalah gerbangnya. Kalau dulu saya masih kecil itu ada yang namanya penyanyi Haddad Alwi ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Mungkin teman-teman kayaknya kita umurnya udah gapnya jauh banget ya. Mungkin pernah dengar itu nama Haddad Alwi ya. Haddad Alwi dan Sulis dulu tuh sempat saya tahun berapa itu ya? 2000-an mungkin. Ada lagunya yang menyatakan itu tadi. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya.
Ini merupakan sebuah penegasan dari Nabi, sebuah pernyataan legal dari Nabi yang semakin menegaskan posisi Ali itu seperti apa. Ya. Pengakuan langsung dari Rasulullah SAW. Kita tahu tadi saya sempat singgung Rasulullah SAW itu kan ilmunya luar biasa. Selain karena pribadi Nabi, juga Rasulullah ini ya mendapatkan wahyu. Apapun yang dilakukan, apapun yang disabdakan, apapun yang disifati, apapun yang disepakati oleh Nabi, itu adalah tuntunan wahyu. Ya, atau disebut dengan sunnah. Maudhifa ila nabi qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Apa-apa yang bersumber dari Nabi, entah itu sabda, perbuatan, ketetapan, ataupun juga sifat, itu adalah sunnah. Dan itu semua terbimbing wahyu. Qul in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya Nabi Muhammad ini dibimbing oleh wahyu. Nah, inilah gerbang ilmu. Gerbang ilmu itu bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini Nabi Muhammad sendiri yang menyatakan, Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan bahwasanya ya itu tadi, Ali adalah gerbang ilmunya. Sedangkan kota ilmu adalah Rasulullah. Yang luar biasa, dua figur yang tidak dapat dipisahkan. Secara kekerabatan, secara keluarga kandung ya. Beliau berdua, ya kita tahu, tadi saya singgung juga, adalah saudara sepupu. Satu kakeknya sama. Beda bapak dan ibu aja. Lalu secara pernikahan juga keduanya diikat oleh keluarga. Ali bin Abi Thalib menikahi putri Nabi, Fatimah Zahra. Secara hubungan sebagai sesama umat Islam, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat. Sahabat kita tahu artinya adalah orang Islam yang hidup di masa Nabi dan bertemu Nabi. Meskipun cuma sebentar, meskipun cuma sekilas, sekejap. Jadi semua orang Islam yang hidup di masa Nabi dan pernah bertemu Nabi meskipun cuma sekejap, itu namanya adalah sahabat. Meskipun ketemunya cuma ketika di pasar, atau di jalan, atau di peperangan. Ketemu, yang penting pernah melihat wajah Nabi itu sahabat. Tapi kalau nggak pernah ketemu dengan Nabi, meskipun hidup di masa Nabi dan memeluk Islam, bukan sahabat. Nah, syarat sahabat itu harus bertemu, meskipun sekejap, meskipun sebentar. Atau istilahnya mukhadram. Mungkin pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang hidup di masa Nabi, beliau memeluk agama Islam, tapi belum pernah ketemu Nabi. Ya tahu sendirilah alasannya kenapa ya. Karena Nabi ketika mau ditemui di kota Madinah, ternyata beliau selalu pas tidak ada. Ya, karena Uwais ini kan selalu menjaga ibunya ya di Yaman, ketika itu di Yaman. Nah, kita kembali ke sini biar nggak kemana-mana temanya. Nah, demikianlah betapa Rasulullah SAW ini mengakui, memberikan rekognisi, memberikan pengakuan kepada keilmuan Ali. Beliau bukan hanya saudara sepupu, bukan hanya menantu, bukan hanya sahabat, tapi juga gerbang ilmu. Ini sabda Nabi. Selain sahabat, figur Ali bin Abi Thalib ini juga ulama. Nah, teman-teman sekalian, tidak semua sahabat Nabi itu ulama. Sahabat Nabi ada sekitar 150.000 orang. Yang ulama itu hanya 50 orang. Dikit banget. Ulama kalau kita artikan ulama yang benar-benar menguasai ilmu agama. Tidak semua orang yang hidup di masa Nabi itu menguasai ilmu agama. Dan tidak semua orang Arab itu bisa ngaji. Zaman sekarang pun. Zaman sekarang pun tidak semua orang Arab bisa ngaji.
Dan tidak semua orang Arab itu pemahaman agamanya juga bagus. Tidak semua orang Arab bahasa Arabnya lebih bagus daripada orang Indonesia. Malah bagusan kita loh. Ngajinya malah bagusan Mas Bayu tadi malah. Ya, karena beberapa orang Arab itu malah latihan belajar ngaji juga. Belum sefasih Mas Bayu tadi. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu saudara sepupu, menantu, sahabat, dan ulama. Nah, tidak semua sahabat itu ulama. Ulamanya cuma 50 orang. Ya 4 orang khalifah itu ya termasuk periwayat hadis kan ulama. Selain itu kan bukan. Khalid bin Walid itu panglima militer, jenderal perang, bukan ulama beliau. Kalau masalah perang, status menang. Gitu. Nggak ada ceritanya pertempuran berakhir dengan kekalahan selama ada Khalid di depan. Tapi beliau bukan ahli agama. Tapi kalau masalah perang, serahkan pada Khalid. Tinggal ngopi aja menang. Nah, makanya Khalid bin Walid itu kan dipecat sama Umar bin Khattab kan. Karena pasukan Islam itu selalu leha-leha, selalu sans ayat gitu loh ya. Nggak ada usaha sama sekali, nggak ada ikhtiar untuk berjuang itu nggak ada. Karena pasti yakin pertempuran kalau dipimpin Khalid pasti menang. Akhirnya Umar bin Khattab itu memecat Khalid bukan karena dipecat melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang itu fatal atau melakukan dosa, tidak. Justru Khalid bin Walid itu dipecat karena umat Islam nggak mau berjuang, nggak mau sungguh-sungguh, terlalu mager kalau perang ya santai, ngopi-ngopi dulu, update status dulu, gitu. Kemudian diganti itu si Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian, bahwa ini adalah pernyataan yang melegalkan Ali, menyatakan bahwa beliau adalah sumber ilmu atau gerbang ilmu. Mau memasuki ibarat kota ya, ini kan Mas Azam dan Mas Ridho ya, 2 orang arsitek kita ya. Nah, ini emang teman tumbuh Bengkulu itu syaratnya harus sarjana semua ya. Saya lihat di proposalnya udah bergelar semua. Ya, nggak ada. Nggak ada Ustaz. Oh, atau kebetulan di proposalnya itu ya, yang sudah sarjana semua itu ya. Yang sudah pengangguran Ustaz. Ya enggak lah. Bercanda Ustaz. Ada AR dan IAI di belakang itu udah orang keren. Ya. Soalnya kan kasihan Askar ini belum sarjana dia. Nggak bisa masuk Taman Tumbuh Bengkulu. Gimana Askar tadi itu? Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian ya. Ini pelegalan. Ya. Ibarat kota ya, tadi kan saya bahas Mas Azam. Kota itu kan kalau kita mau masuk pasti akan melewati gerbang. Kalau ingin mendapatkan ilmu, ya pasti akan melewati gerbang ilmu itu. Kalau ingin mengetahui Islam seperti apa, ya ikuti Ali. Gampang yang ngomong seperti itu. Kalau ingin tahu Nabi Muhammad itu seperti apa, lihatlah Ali. Kalau ingin tahu kota Jogja ini seperti apa, pasti akan masuknya lewat gerbang dulu. Kalau dari arah utara, masuknya ya dari Jalan Kaliurang KM4 itu. Kalau dari arah selatan, masuknya dari Dongkelan. Itu gerbangnya. Kalau mau masuk dari arah timur, depannya Lipo itu. Kalau masuk dari arah barat, depannya Kadipiro itu. Ya, Piro Brajan. Nah, itu kan kalau kita ingin masuk ke dalam kota, ya lewati dulu gerbang. Kalau kita ingin tahu kota itu seperti apa, pahami dulu gerbangnya ada apa enggak atau seperti apa desainnya. Nah, gitu. Nah, kita ingin tahu ilmunya, ya lewati dulu gerbang ilmunya. Ingin tahu Nabi Muhammad, lewati Ali dulu. Nah, kan gitu. Oke, ini saya teruskan aja ini karena tulisannya nggak jelas nih. Kalau yang baru gabung mungkin dikiranya ini ngomong apa sih? Tulisan huruf Jepang juga bukan, huruf Cina juga bukan, Mandarin bukan.
Ya. Nah, lalu selanjutnya jamaah sekalian, karena Ali bin Abi Thalib ini adalah gerbang ilmu, itu pasti beliau adalah sosok yang begitu cerdas dan pandai. Contohnya banyak sekali. Kebetulan di sisi kanan ini kita lihat ada mushaf Al-Quran. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ini ikut ngadain sayembara. Ya, beliau kan Nabi Muhammad ini kan selain Nabi, Rasul, beliau kan juga kepala negara ya, presiden lah. Ya meskipun saya tidak berani mengatakan beliau raja, karena kalau raja itu penggantinya pasti keturunan. Tapi ternyata pengganti Nabi Muhammad kan bukan keturunan beliau. Abu Bakar kan nggak ada hubungan darah dengan Nabi. Nah kalau kita sering lihat kisah-kisah kerajaan di masa lalu kan biasanya ingin menjodohkan putrinya dengan menggelar sayembara. Nah, Rasulullah SAW itu juga mirip seperti itu. Sebenarnya ada istilah yang lain sih, tapi untuk memudahkan kita memahaminya, saya menggunakan analogi itu tadi. Melaksanakan sayembara. Jadi Nabi Muhammad itu menggelar sayembara. Sayembara untuk mendapatkan putri beliau, Siti Fatimah. Fatimah atau Zahra. Kenapa yang dibikinkan sayembara Siti Fatimah ya karena kita tahu dari 6 putra putri Nabi hanya 4 hanya 2 yang umurnya panjang. 4 diantaranya sudah meninggal di usia yang sangat-sangat muda, bahkan ada yang masih bayi. Ya, Ibrahim itu kan putra Nabi yang masih usia 3 atau 5 tahun wafat. Mungkin teman-teman pernah dengar peristiwa gerhana matahari di masa Nabi. Gerhana matahari di masa Nabi itu terjadi ketika Ibrahim wafat. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa gerhana matahari tidak ada hubungannya dengan kematian seorang. Tapi gerhana matahari itu murni pure urusan sains. Ini masalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini murni karena pergerakan benda-benda langit. Murni karena urusan alam semesta. Ya, kalau kita sekarang di masa-masa ini kan, kalau kita melaksanakan sholat gerhana, khusufus syams ataupun khusuful qamar, gerhana matahari ataupun juga gerhana bulan, kita pasti sering mendengar sabda Nabi itu. Dan itu terjadi ketika Ibrahim, putra Nabi, wafat di usia 3 atau 5 tahun. Nah, singkat cerita, teman-teman sekalian, yang berumur panjang kan cuma Zainab dan Fatimah. Itu pun Zainab ketika masih muda meninggal. Ya, karena ketika itu beliau mengandung ya, hamil posisinya, mau menyusul ayahnya Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah, karena kita tahu Zainab ini kan menikah dengan Abul As. Abul As ini kan kafir, belum masuk Islam ketika itu. Lalu Nabi Muhammad memberikan pilihan, kamu pilih suamimu atau ikut ayahmu. Rasulullah mengajukan pilihan seperti itu. Lalu Siti Zainab menyatakan beliau ikut sang ayah ke Madinah. Tapi di tengah perjalanan, ketika beliau Zainab ini menuju ke Yasrib atau menuju ke Madinah, ontanya ditendang oleh salah satu orang kafir Quraisy, sehingga kemudian beliau jatuh dan keguguran. Beberapa saat kemudian, ya singkat cerita, beliau meninggal dunia. Nah, jadi hanya Fatimah yang tersisa ya. Mohon maaf saya pakai istilah yang kok kasar ya, tersisa ya. Yang masih hidup. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad menggelar sayembara itu tadi. Sayembaranya cukup unik. Ya bukan unik ya, tapi yang menarik ya, untuk mengukur kecerdasan juga. Beliau menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa bisa membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, menuntaskan membaca Al-Quran semalam suntuk dalam 1 malam, maka dia berhak
mendapatkan Fatimah. Dia akan aku nikahkan dengan Fatimah. Wah, para sahabat yang lain langsung satet-satet itu, gercep semua. Oh, langsung Quran-Quran yang ada di pelepah kurma, di tulang onta, di batu-batu itu ya, ataupun juga di tempat-tempat yang biasa untuk menuliskan wahyu Allah itu dibuka semua, oh, baca Quran semua. Ya, logikanya kan nggak mungkin. Baca Quran semalam bisa khatam itu nggak mungkin. Kita ngomong dalam konteks sekarang aja itu nggak mungkin. Kalau teman-teman mendengar ada acara khataman Quran, itu pasti yang baca kan tidak satu orang. Kan dibagi kan. Siapa membaca surat apa, ayat berapa sampai ayat berapa, yang baca siapa. Kita taklim dulu ya mungkin Naskar ya. Nah itu kan seperti itu. Dibagi-bagi gitu. Kan tidak satu orang baca 30 juz kan enggak. Ya mungkin bisa khatam sih ya. Tapi kan bacanya nggak jelas, nggak tartil, panjang pendeknya ambiar. Nah itu kan bahaya juga kan, Quran itu kan beda panjang pendek, beda pelafalan, artinya bisa jauh beda. Teman-teman tahu sendiri lah. Ya mungkin nanti kalau bacanya cuma satu orang dikejar dalam satu malam pasti bacanya ya berantakan. Itu nggak jelas nih. Nah, semuanya kayak gitu. Sahabat yang lain itu kayak gitu. Para pejantan tangguh yang lain mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak melakukan hal yang sama. Beliau menghadap Nabi membaca apa? Membaca Al-Ikhlas 3 kali. Karena beliau ingat dulu Rasulullah SAW pernah menyatakan barang siapa atau Rasulullah menyatakan bahwasanya Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga Al-Quran itu semuanya tercantum dalam Quran surah Al-Ikhlas. Nah, kalau dibaca 3 kali, berarti kan khatam tuh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya yang diterima menjadi menantu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah tahu nggak mungkin bisa menyelesaikan baca Quran semalam dalam tempo semalam bisa khatam tuh nggak mungkin. Pasti bacaannya akan kacau, tartilnya akan ambiar, ya nggak jelas nanti suaranya. Tapi Ali bin Abi Thalib dalam tempo ya paling Al-Ikhlas 3 kali itu kan 1 menit mungkin ya, 1 atau 2 menit lah, atau 1,5 menit itu berhasil. Jadi kan menunjukkan Ali itu cerdas. Dan para sahabat yang lain tuh, para pesaingnya, para kompetitornya ketika itu nggak menyadari itu. Nggak menyadari, oh iya ternyata dengan cara itu bisa ya. Kenapa saya baca Al-Quran harus dengan cara yang menyiksa diri sendiri. Ya akhirnya Ali mendapatkan Fatimah. Gitu. Ini sekarang kayaknya jarang ya ada ini ya. Calon mertua yang mau nyariin menantu atau pasangan bagi anaknya bikin sayembara kayak gitu kayaknya jarang. Sekarang yang lazim ya, apapun pilihan anaknya ya asalkan yang terbaik aja. Ini biasanya kayak gitu. Asalkan anaknya udah cocok ya udahlah. Gitu. Asalkan sudah nyaman ya udah jalanin gitu aja. Ya, mungkin yang apa? Soal yang sempat saya tahu itu mungkin kalau cerita sebentar ya. Itu Pak Busrom Kodas, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Beliau dosen Fakultas Hukum, mantan ketua KPK. Beliau ketika beliau ketika mau menikahkan putrinya, kebetulan kan kemudian dapat menantu Pak Ari Bowo itu ya, menantu dia sekarang jadi sekprov di hukum. Beliau ngetes terlebih dahulu baca Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman hafal apa enggak? Ternyata Pak Ari hafal. Pak Ari Bowo hukum ya, Askar ya, bukan Pak Ari Bowo kita. Jangan salah paham. Ya. Itu kemudian beliau nikahkan. Nah itu kayaknya yang seperti itu jarang-jarang sekarang. Kalaupun ada ya mungkin guyonan yang sempat merebak itu ya, yang sempat viral. Ya suatu ketika ya
ada cerita seorang kiai yang lagi nyeleksi calon mantunya yang akan dinikahkan dengan putrinya. Laki-laki pertama ditanyain, namamu siapa? Nama saya Anas, Kiai. Lalu Kiai tersebut bilang, oh karena namamu Anas, silakan baca Quran surat Anas. Wah, beres tuh, lancar. Terus laki-laki kedua datang. Namamu siapa? Nama saya Falak. Ini seperti kakak tingkatnya Askar, angkatan 17 ini. Bakar lah dong. Udah buat tadi. Tidak buat tadi. Goreng gula itu lah. Nah, lalu laki-laki kedua ditanya, siapa namamu? Nama saya Falak. Oh, karena namamu Falak, silakan baca Quran surah Al-Falaq. Wah, kecil gitu ya. Gampang, lancar. Laki-laki ketiga datang. Siapa namamu? Nama saya Ali Imron. Wah, karena namamu Ali Imron, silakan baca surat Ali Imron. Maaf Kiai, nama saya memang Ali Imron, tapi panggilan saya Kulhu. Nah, ya itu apa namanya, kita kembali ke sini ya teman-teman, menandakan bahwa Ali adalah figur yang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin beliau bisa mengatakan kayak gitu atau bisa membaca Al-Quran dalam tempo nggak sampai semalam, cuma 1 menit atau maksimal 2 menit kalau pakai tartil seperti Mas Bayu tadi. Al-Ikhlas 3 kali diterima tuh, langsung auto menantu. Wah. Gitu. Ini Askarnya minum terus saja ini. Oh, kok kayak gini ya? Oh, ini PPT-nya ini nggak bisa diajak bersahabat. Ya, mohon maaf ya, ternyata tampilannya tidak sesuai. Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian. Tadi kan saya di awal menyatakan bahwa ilmu yang dimiliki oleh Ali atau gerbang ilmu yang dimiliki oleh Ali ini bukan hanya dimaknai ilmu yang mungkin hanya urusan agama, yang mungkin kita pikirkan oh berarti urusan agama aja atau urusan usuluddin, karena semua ilmu itu kan sebenarnya ilmu agama juga. Ilmu yang Mas Azam pelajari arsitektur itu kan ilmu agama juga. Di Al-Quran itu disebutkan berbagai ayat-ayat, dalil-dalil yang ada di Quran itu tentang arsitektur. Bagaimana Fir'aun membangun piramida, itu arsitektur. Tapi uniknya gini, Mas Azam dan Mas Ridho ya, orang arsitek ya. Uniknya adalah ayat-ayat di Al-Quran yang terkait dengan bangunan atau arsitektur. Itu pasti ada hubungannya dengan kecongkakan manusia atau kehancuran. Nah ini nanti tugasnya Mas Azam dan Mas Ridho itu meneliti kenapa sih kayak gitu. Ya, Fir'aun membangun piramida ya karena kecongkakan dia, kesombongan dia. Lalu juga kaum Ad membangun rumah-rumah yang menempel di gunung yang sekarang tersisa Petra itu di Jordania. Itu juga ada hubungannya dengan kehancuran. Dihancurkan oleh Allah juga. Nah, ini kenapa ayat-ayat tentang bangunan, tentang arsitektur itu pasti ada hubungannya dengan kesombongan manusia dan kehancuran. Jadi Mas itu udah siap katanya. Nah, jadi ilmu yang dimiliki Ali bin Abi Thalib ini tidak hanya yang itu nyangkut dengan agama ansih, tidak. Tapi juga ilmu-ilmu yang mungkin tidak terbesit di pemikiran kita. Seperti ilmu perang. Ali bin Abi Thalib ini adalah sosok yang berani. Di kultur Arab, kalau terjadi pertempuran, peperangan, pasti sistemnya adalah tidak langsung dua pasukan itu bertemu
perang tuh enggak. Langsung dua kubu langsung menyerbu, adu senjata, adu kelahi dan seterusnya tuh enggak. Tapi diawali dengan duel 1 lawan 1 antara 2 orang kesatria dari masing-masing pihak. Dari pihak kafir Quraisy siapa yang maju? Sini. Kayak kita cowok yang masih kecil biasanya kayak gitu. Wah, nantang kelahi siapa gitu. Laskar biasanya nantang sofa itu namanya, nantang kelahi. Nah, jadi seperti itu, nantang modelnya. Siapa dari pihak sana yang mau maju, sini duel. Dan dari pihak pasukan Muslim yang selalu maju itu adalah Ali bin Abi Thalib. Hasilnya apa? Selalu menang, nggak pernah kalah. Padahal adu duel 1 lawan 1 itu kan bukan perkara mudah. Bukan hanya musuh yang dihadapi di depan mata, yang 1 lawan 1 itu, bukan. Tapi juga mental kan. Mesti kena mental duluan gitu. Ya. Jadi kan disaksikan banyak orang tuh ya. Kita aja kadang kalau kuliah di presentasi kan grogi kan itu. Itu presentasi loh, presentasi kuliah aja kadang grogi. Kadang mahasiswa itu kalau presentasi kan kayak gitu. Apa yang tertulis di PPT itu dibaca ulang. Kadang bingung juga ini gimana sih. Atau enggak gitu bikin paper dipresentasikan di PPT, itu dikupas. Apa yang ada di paper dikupas ke PPT, dibaca. Gimana? Nah ini yang ada di sini nggak seperti itu ya. Ini kan orang-orang terpilih ini ya, sudah rata-rata sarjana semua, kecuali Askar. Nah, jadi gitu jamaah sekalian ya. Pertempurannya itu adalah pertempuran 1 lawan 1 dan Ali yang selalu maju di pihak umat Islam, selalu ya, bukan sering, selalu. Kenapa bisa demikian? Ya karena Ali bin Abi Thalib ini memiliki ilmu perang yang luar biasa, ilmu perang yang mumpuni. Itu yang di atas nggak kelihatan tuh mempunyai, mempunyai ilmu berperang yang mumpuni. Bukan hanya keahlian tangan ataupun juga fisik yang beliau miliki, tapi juga senjata yang beliau pegang. Karena Ali bin Abi Thalib ini bisa dikatakan merupakan satu-satunya sahabat yang diberi senjata langsung oleh baginda Nabi. Senjatanya atau pedangnya namanya adalah Zulfikar. Zul itu artinya adalah memiliki, fikar itu pemikirannya kalau kita terjemahkan secara bahasa. Ini bukan hanya masalah itu pedang dari Nabi, tapi secara kerangka pedang itu memiliki 2 mata. Mata di sini kalau kita ngomong pedang itu, mata itu artinya lancipan ya. Jangan dikira pedangnya ada matanya, itu tidak. Jadi, ada 2 lancipan. Jadi kayak gini tuh. Ini kan ketika ditebas ke leher lawan kan yang gelundung langsung ya. Langsung hilang itu kepala. Nulus, nah, itu yang kemudian menjadi faktor lain kenapa Sayyidina Ali ini ilmu perangnya luar biasa. Selain karena fisik beliau yang terlatih, karena duluan yang namanya para sahabat ini bukan hanya pinter ini ya, bukan hanya pinter agama, tapi kan juga terlatih secara fisik. Fisik mereka kan bagus semua, six pack semua itu. Ya, baginda Nabi aja six pack gitu. Kalau saya fisiknya angka 6 ini. Apalagi masa pandemi gitu ya, yang jarang bergerak ya, kemajuan perutnya. Nah, itulah jamaah sekalian ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Dan ini luar biasa. Ilmu perang. Nggak ada perang yang berakhir dengan kekalahan. Tadi saya katakan Khalid ini duel. Duel 1 lawan 1, kalau Ali bin Abi Thalib maju, menang. Dan mesti kan itu ya cyber kan. Selalu adu urat saraf. Ngompor-ngomporin, provokasi, ya kena mental itu lagi.
Mentalnya siapa yang kuat yang bisa yang menang itu dia. Selain karena fisiknya yang bagus. Dan Ali bisa semua itu. Mentalnya bagus, fisiknya, alat perangnya, pedangnya juga menunjang. Makanya Ali selalu bisa menaklukkan semuanya. Menaklukkan putri Nabi aja bisa, apalagi menaklukkan Abu Jahal. Askar ini menaklukkan siapa karena. Nah, itulah teman-teman sekalian, ilmu perang itu juga penting. Makanya kalau kita ingat ada 3 olahraga ya yang disunahkan Nabi ya, meskipun kadang-kali ada yang berpendapat bahwa 3 olahraga itu ya katakanlah kalau dianalogikan ataupun juga diimplementasikan di masa sekarang kadang tidak relevan ya. Seperti halnya memanah terutama kalau berenang dan berkuda juga. Kalau berenang oke lah ya, tapi kalau untuk berkuda dan memanah itu kan kadang dianggap nggak relevan. Ya meskipun Rasulullah SAW menganjurkan 3 itu, berenang, memanah, berkuda. Kan kita tidak bisa mengatakan bahwasanya yang mendapatkan pahala cuma berkuda aja, kan nggak gitu juga. Apa ini moderator ini? Oh, untuk Mas Azam nih, bukan saya ya. Kan kita nggak bisa mengatakan bahwasanya bukan berarti ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa olahraga yang disunahkan itu adalah berkuda dan memanah, lalu yang ada hubungannya dengan olahraga lain, terus kita nggak dapat pahala, nggak gitu juga. Karena berkuda itu konteksnya adalah ketika zaman Nabi, kendaraan utama itu adalah kuda. Jadi sekarang pun kalau ada yang menekuni balap sepeda, ataupun juga balap motor, ataupun juga F1 misalkan, yang katanya mau digelar di Mandalika itu, atau GP ya, Grand Prix itu bukan berarti kita katakan oh itu bukan olahraga sunnah, kan enggak juga. Begitu juga di masa Nabi itu kan senjata yang paling bisa cepat untuk balap terjun. Dan hanya bukan berarti ketika kita memahami bahwa senjata yang paling efektif di masa Nabi itu kan panah. Dari jarak jauh bisa kena musuh. Terus kita mengatakan bahwasanya hanya panah saja, hanya panahan saja yang sunnah, yang lain enggak, kan enggak gitu juga. Kan ada menembak ataupun juga nembak pakai pistol ya, bukan nembak si doi. Nembak si doi ini tanya Askar lah, ini pakarnya ya. Pakar ditolak maksudnya. Nah, enggak ding, Askar kemarin ketemu saya naik mobil sama ceweknya, luar biasa. Tentang pakai mobil ketemu saya tuh agak somsek gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa mentang-mentang yang disabdakan Nabi itu hanya memanah, berkuda, terus kita menafikan olahraga yang lain, tidak. Jadi kalaupun ada yang menekuni menembak, ada yang menekuni hanggar, ada yang menekuni balap sepeda, balap motor, balap mobil, ya itu sama aja. Ya, itu sunnah juga. Kalau kita hanya mengatakan olahraga sunnah itu hanya 3 itu, kasihan atlet-atlet yang lain. Kasihan timnas kita yang ini skornya berapa tadi ya? Tadi 0-0 sih saya mau online ini. Indonesia Singapura ya. Nah kan kasihan atlet-atlet yang lain, masa nggak dapat bola. Nah kembali ke sini teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib ini ilmu berperangnya sangat luar biasa. Nah lalu selanjutnya, Sayyidina Ali ini adalah penggagas ilmu nahwu sorof. Nah, ini yang eksplisit ke keilmuan ini ya, keilmuan agama ya. Apakah sebelumnya nggak ada ilmu nahwu? Ada.
tapi kan belum tertata dengan rapi, belum terdokumentasikan, belum terumuskan dengan baik, belum ditata kaidah-kaidahnya. Ya meskipun tidak kita pungkiri bahwasanya Ali itu bisa seperti itu, Sayyidina Ali bisa seperti itu karena beliau memahami Quran. Nanti kalau teman-teman sekalian pengen belajar bahasa Arab, saya yakin dah. Tadi kan saya lihat videonya kan banyak program ya. Dan salah satunya mungkin belajar bahasa Arab juga. Saya yakin kalau teman-teman itu membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah bahasa Arabnya sudah baik. Oh, 10 menit lagi. Oh ya, ini padahal saya kurang 20 slide lagi nih Mas. Mana? Tapi bohong ya, enggak 2 kok ya, santai ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian itu pengen belajar bahasa Arab yang benar-benar bagus, belajarlah Al-Quran. Karena sumber bahasa Arab itu Al-Quran. Bahasa fushah, bahasa resmi itu Al-Quran. Tadi sempat saya singgung bahwa orang Indonesia itu bahasa Arabnya lebih bagus daripada orang Arab sendiri. Serius. Orang Arab itu bahasanya tidak sebagus kita. Ya, kita kan orang Indonesia ini Arab bin Arabi, kan? Lebih Arab daripada orang Arab. Orang Arab aja bahasa Arabnya nggak sebagus kita. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah penggagas ilmu nahwu shorof. Kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu saya tuliskan Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Maaf, Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Entah nahwu ataupun shorof itu digagas oleh Sayyidina Ali. Rumus-rumusnya dibikin oleh Sayyidina Ali. Kenapa bisa seperti itu? Karena Sayyidina Ali ini memiliki kemampuan retorika yang bagus. Ketika berbicara itu beliau tertata, jelas. Subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya itu jelas kalau Sayyidina Ali bicara. Bahkan kalau diturunkan anak kalimat ya, noun clause-nya atau dan seterusnya itu jelas tuh loh. Dan nggak ada orang sebagus Ali ketika berbicara. Makanya beliaulah yang meletakkan dasar-dasar bahasa. Rujukannya jelas Al-Quran. Karena semua ilmu bahasa Arab itu pasti merujuk ke Al-Quran. Tidak ada ceritanya nahwu shorof itu bertentangan dengan Al-Quran, enggak ada. Pasti sama. Dan ini jasa Ali berkat gerbang ilmu ini tadi. Ali bin Abi Thalib sebagai gerbang ilmu. Ini saya percepat ya, Mas Asam udah ngasih kartu kuning saya. Ya, saya perlama lagi, saya di kartu merah di remove ini. Ya, ini makanannya saya tutup video saya ya, biar nggak ngiler. Ini malah muntah lihat saya. Nah, mengulang lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ilmu yang dimaksud di sini tidak hanya ilmu-ilmu yang langsung berhubungan dengan agama ansih, tidak hanya akidah, akhlak, fikih, ataupun juga tadi nahwu shorof, tidak, tapi juga ilmu administrasi. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau menerapkan sistem administrasi yang bagus ketika itu. Nah, sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak setertib masa Ali. Ya wajar lah ya, di masa Nabi Muhammad itu kan tantangannya banyak banget. Masih harus memberantas berhala, harus meletakkan dasar-dasar bermuamalah di periode Madinah, di masa Abu Bakar harus menghadapi nabi-nabi palsu, di masa Umar penaklukan luar Arab, di masa Utsman fitnah nepotisme itu gede. Dan di masa Ali ini administrasi baru tertata, ya, sistem pembukuan, dan yang paling penting adalah orang yang mengusulkan penggunaan kalender Hijriah itu adalah Sayyidina Ali.
meskipun berlakunya di masa Umar bin Khattab, tapi yang mengusulkan adalah Ali. Inilah cerdasnya Ali. Langsung disetujui oleh hadirin yang ada ketika itu, atau para peserta musyawarah ketika itu. Karena ketika itu kan, ya ini kalau mau membahas di periode Umar, pada bertanya-tanya tuh, kebetulan ada 2 surat yang memiliki tanggal dan bulan yang sama, tapi tahunnya nggak ada. Ya, dulu kan kita tahu ya, belum ada teknologi secanggih sekarang kan, belum ada medsos, itu kan belum ada. Nah itu kemudian mengakibatkan angka tahun itu belum ada. Lalu orang-orang akhirnya sepakat dalam rapat itu, dalam musyawarah itu sepakat bahwasanya umat Islam harus punya kalender sendiri, harus punya tahun sendiri. Nah, beberapa orang mengusulkan supaya tahun Islam itu dimulai dari lahirnya Nabi. Jadi dihitung sejak kelahiran Nabi. Tapi banyak nggak sepakat. Nanti kalau dihitung berdasarkan kelahiran Nabi, dikhawatirkan akan terjadi kultus. Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak mau dikultuskan. Tapi Ali bin Abi Thalib mengusulkan ide yang cemerlang. Itu membuktikan ilmu beliau memang luar biasa. Beliau mengusulkan supaya tahun Islam itu diawali atau dimulai ketika hijrahnya Nabi dari Makkah ke Yathrib yang kemudian menjadi Madinatul Munawwarah. Dan itu diterima, semua sepakat. Jadi usul Ali, ya meskipun hijrahnya Nabi itu tidak terjadi di Muharram, tapi terjadinya kan di Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12. Jadi 12 Rabiul Awal itu dalam sejarah Islam ada 3 peristiwa penting dalam sejarah Islam. 1, kelahiran Nabi. 2, hijrahnya Nabi dari Makkah ke Yathrib atau Madinah. Dan ketiga adalah wafatnya Nabi. Lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, wafatnya Nabi. Terjadi di tanggal dan bulan yang sama, tapi tahun beda ya. Masa lahir, hijrah, meninggal tahun sama ya nggak mungkin. Nah ini kan bukti bahwasanya Ali ini menguasai administrasi. Masalah tahun ini kan administrasi. Seperti hanya tadi teman-teman Taman Tumbuh Bengkulu ini ya saya cukup apresiatif ya terhadap teman-teman. Karena baru pertama kali ini saya ngisi, terutama di Zoom ya. CV saya dibuatkan slide sendiri kayak gitu. Biasanya cuma dibacakan, kalau nggak gitu apa yang saya kasih yaitu yang di share screen. Tapi ini teman-teman TTB ini, nanti Nadia kayaknya yang share screen. Ini dibuatkan desain kayak gitu. Ini apa karena orang-orang arsitek jadi kreatif gitu ya. Nah, ini baru itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kan ini bagian dari administrasi gitu loh. Kita tuh kadang-kali menyepelekan ya, menganggap receh, menganggap remeh administrasi. Itu yang kadang membuat kita itu kan sulit maju itu kan karena administrasi kita lemah. Hal-hal terkait administratif itu kadang kita tidak memedulikan. Itu kan cuma formalitas, itu sepele, itu gampang. Tapi kita sulit untuk tertib administrasi itu. Ya, seperti hanya ketika kita nyatat aja ya. Kita kan lebih suka ya nyatat isinya apa gitu. Tapi kan kita kadang lupa ngasih tanggal, bulan, tahun itu kan kadang terlupakan. Padahal kan penting administrasi gitu. Ya. Ini kan ada sekretarisnya. Sekretarisnya Aldia katanya. Ada tadi belum ada kayaknya. Atau mungkin masih ini ya, membuka kado Natal. Nah ini ilmu administrasi. Nah selanjutnya, ini kok video saya agak gelap ini ya. Ada orangnya hitam, videonya gelap. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, jemaah yang berbahagia, ilmu yang dimiliki Ali ini
gerbang ilmunya Nabi ini bukan hanya masalah yang langsung berhubungan dengan agama, tapi hal-hal yang itu mungkin tidak terbesit di pemikiran kita. Ilmu politik itu juga dikuasai baik oleh Sayyidina Ali. Ya meskipun ya harus kita sadari, harus kita akui ya politik itu diatur dalam Islam juga sebetulnya. Tapi kan kadang kita menafikan itu. Kalau kita bahas masalah politik ini kan kadang orang Islam itu antipati, langsung dihubungkan dengan partai, pilkada, pilpres. Dan nggak sejauh, nggak sereceh itu gitu loh ya. Politik itu luas sekali. Jangan dikecilkan menjadi parpol, menjadi pilkada, menjadi pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan wali kota, pilihan gubernur itu nggak sekecil itu gitu loh. Jadi politik itu luas sekali. Ya. Kadang saya tuh bilang kepada mahasiswa, kalau kalian datang ke Jogja ini bermimpilah jadi apa saja. Insya Allah akan terpenuhi segala cita-cita kalian di Jogja ini pasti tercapai. Bermimpi apapun insya Allah tercapai. Tapi tolong jangan bermimpi jadi satu. Gubernur DIY, nggak bakal bisa. Ya. Nah, kalau bukan keturunan Sultan, nggak akan bisa jadi gubernur DIY. Sultan Hamengkubuwono ya, bukan Sultan Raffi Ahmad. Sultan Raffi Ahmad mau bikin kebun binatang. Uang sisa banyak banget orang itu. Coba kasihkan askar. Wah, udah nikah dia sekarang. Nah, Sayyidina Ali menguasai ilmu politik yang begitu baik. Buktinya apa? Beliau mengganti gubernur yang terindikasi ada masalah. Ya, ketika tadi kan saya dengar Mas Hasan bilang ini serial gitu ya, serial sahabat. Sebelumnya berarti kan Utsman bin Affan. Saya yakin ketika materi tentang Utsman bin Affan dijelaskan masalah ini ya, fitnah yang terjadi ketika itu, yaitu nepotisme para pejabat, nepotisme para gubernur. Meskipun itu ya tuduhan sebetulnya, fitnah sebetulnya. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya beberapa gubernur itu memang ada masalah. Gubernur yang mabuk-mabukan juga ada. Mughirah itu kan tukang mabuk-mabukan. Makanya Utsman itu ganti. Tapi ternyata dia nggak terima, malah berujung pada ya pembunuhan Utsman itu. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak tinggal diam. Gubernur-gubernur yang ada masalah, yang itu berkasus, langsung diganti. Ya meskipun dampaknya panjang ya. Salah satunya ya terjadi beberapa pertempuran di masa Ali. Dan tempurnya kan perangnya nggak main-main. Sayyidina Ali harus perang lawan mertuanya yang saya tuliskan di nomor 4 itu. Bayangkan, mertua lawan menantu. Ini kok disinetronkan itu ya Ikatan Cinta kalah. Ya. Itu udah tamat belum sih itu sinetron itu? Lama banget gitu ya. Nah, demikian teman-teman sekalian bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menguasai ilmu politik yang baik. Kalau pemerintahan itu bisa mau berjalan dengan lancar, dengan mulus, ya duri-duri itu harus dihilangkan. Termasuk diantaranya adalah gubernur-gubernur yang ada masalah, ganti, copot. Yang selanjutnya, Ali bin Abi Thalib ini memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ini orang kalau nggak punya ilmu politik, nggak bakal ngakuin kayak gini. Karena umat Islam kan ketika itu berada di comfort zone, zona nyaman. Ya, udah terlalu nyaman. Tapi kemudian itu membuat lupa. Ya samalah seperti anak muda zaman sekarang kan, udah merasa nyaman, akhirnya ya itu tadi, kadangkali gampang nyaman, gampang suka. Biasanya orang kalau gampang nyaman, gampang merasa nyaman, dan gampang suka, maka dia gampang pula patah hati biasanya. Ya, makanya jangan mudah nyaman. Nah, kembali ke sini. Ali bin Abi Thalib
karena bekal ilmu politiknya yang tinggi, dia langsung memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Itu kalau sekarang itu jaraknya jauh banget. Madinah itu kalau sekarang masuk Saudi Arabia, Kufah itu sekarang masuk Irak. Kenapa dipindahkan? Bukan hanya untuk memutus mata rantai kenyamanan itu, tapi juga karena di Madinah itu banyak pemberontak. Dalam rumus politiknya tidak boleh mendirikan pusat pemerintahan di kota yang dikuasai oleh musuh. Nah, di Madinah itu banyak musuh. Muawiyah itu kan musuhnya Ali. Makanya Muawiyah bikin sendiri dinasti di Damaskus, yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Bikinlah dia dinasti namanya Umayyah. Nah, ini orang kalau nggak memiliki ilmu politik yang baik, nggak mungkin Ali bin Abi Thalib melakukan. Nah, lalu singkat aja, ini kan ya ada waktunya ya. Beliau dengan bekal ilmu politik yang luar biasa itu bersedia mengakhiri perang Siffin dengan bertahkim. Demi apa? Demi persaudaraan persatuan umat Islam, ukhuwah Islamnya, demi itu. Perang Siffin ini kan berasal dari kata sof. Siffin dari kata sof artinya barisan. Jadi perang itu kan banyak bentuk barisan. Dan itu mau diakhiri perangnya dengan cara bertahkim. Al-Quran Al-Quran itu ditancapkan di pedang. Lalu kemudian semua pasukan yang berperang diminta untuk berhenti demi Quran. Lalu yang selanjutnya adalah memperlakukan Siti Aisyah sebagai layaknya Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ketika perang Jamal. Perang Jamal ini sebenarnya hanya clash kesalahpahaman antara pasukannya Ali dan pasukannya Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini menuntut kasus kematian Utsman bin Affan itu segera diusut. Dan menurut Siti Aisyah, Ali bin Abi Thalib ini tidak segera mengusut. Akhirnya Siti Aisyah meminta kejelasan kasus ini gimana ujung-ujungnya. Nah, kebetulan pada waktu itu yang terdesak atau terpojok posisinya adalah pasukannya Siti Aisyah. Gampangannya ngomong ya quote by quote ya, Siti Aisyahnya tertawan. Tapi Ali bin Abi Thalib memperlakukan Siti Aisyah itu dengan layak dan sehormat-hormatnya. Kenapa? Karena beliau adalah istri Nabi. Beliau adalah ibunya orang-orang beriman, Ummahatul Mukminin. Beliau adalah mertua. Ya, meskipun mertua tiri ya itu ya berarti. Karena Siti Aisyah kan tidak memiliki keturunan. Dan istri dari Ali bin Abi Thalib itu kan Fatimah itu kan bukan putri dari Siti Aisyah, tapi putri dari Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini Ali nggak mungkin bisa melakukan seperti itu, tidak mungkin memperlakukan Siti Aisyah dengan baik kalau ilmu politiknya tidak ikut baik. Ini saya taruh sini aja lah ya, biar kira ini foto saya. Nah, lalu selanjutnya Ali ini mahir dalam ilmu agraria, ilmu tentang pertanahan. Tanah-tanah negara itu diambil alih oleh Sayyidina Ali. Tanah negara yang dimiliki oleh pribadi itu diambil alih oleh Ali. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama, kepentingan umat. Karena kepentingan bersama itu harus didahulukan di atas ego pribadi. Ya. Nah, makanya tanah negara itu harus dikuasai oleh semua rakyat. Nggak bisa dikuasai oleh 1-2 orang. Nggak boleh. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, karena waktu ya, langsung saya simpulkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah gerbang ilmu. Sudah selayaknya ditiru, selalu memposisikannya sebagai guru, supaya hidup berkah selalu. Mungkin demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Apabila ada kesalahan ataupun juga waktu yang overlap, saya mohon maaf dan terima kasih.
Saya serahkan kembali kepada Mas Azam selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, penjelasannya sangat rinci ya. Tadi dari yang judul besar kita The Bright Gate of Knowledge, gerbang ilmu, yang diperkecil lagi menjadi ilmu itu adalah semua ilmu maksudnya. Jadi bukan ilmu agama saja. Terus ilmu-ilmu tadi juga ada pendetailan seperti bahasa, nahwu, saraf, strategi, administratif, politik, dan agraria, serta juga beliau yang mencetuskan kalender Hijriah. Dalam arti beliau ini sudah mulai memikirkan perkembangan zaman ya Ustaz. Jadi cipratan ke kita tuh lebih terasa di pergerakannya beliau ini. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan ya, ada yang menanya tadi dari Mbak Fevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fevi dari Bengkulu. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang telah Ustadz sharing kepada kami. Mengenai tema kajian kita pada kali ini, saya ingin bertanya mengenai salah satu berita yang sedang viral saat ini, Ustadz, yaitu Kepala Pondok Aliran Syiah yang menghamili 13 anak di bawah umur. Mengenai aliran Syiah ini, kita selalu mengingat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana menurut Ustadz, apakah di akhir zaman kelak Khalifah Ali turut serta bertanggung jawab atas kekeliruan aliran Syiah seperti Nabi Isa kepada umatnya di akhir zaman kelak? Terima kasih Ustadz. Jadi keterkaitan Syiah dan Ali, Ustadz. Oke, ini langsung ya Mas Azam? Ya, boleh Ustadz. Ya, yang pertama ingin saya tanggapi atau saya klarifikasi ya, sebenarnya ya meskipun ini bukan inti pertanyaan, tapi karena ada pengantar dari Mbak Fevi tadi, maka saya mau mengklarifikasi bahwa yang lagi viral itu HW ya, Heri Wirawan. Kok saya sebut nama langsung, direkam ada. Dia bukan orang Syiah. Kenapa saya katakan bukan orang Syiah? Ya banyak sekali buktinya. Yang paling gampang itu ya, yang paling gampang untuk kita judge bahwasanya dia bukan orang Syiah adalah santriwatinya itu semuanya nggak terima kalau dibegitukan. Kalau Syiah itu terima, Mas Mbak. Karena kalau Syiah ini kan nikah mu'tah itu bagian dari ajaran agama. Nikah mu'tah itu maaf ya. Kalau mu'tah itu kan perang. Nama perang yang Ja'far meninggal tadi. Nikah mu'tah itu adalah termasuk bagian dari ajaran agama. Jadi perempuannya itu merasa itu adalah hal yang sah-sah saja. Bahkan ya mohon maaf kalau kata Mbak Fevi tadi dihamili oleh kiainya atau pemilik pondoknya, kepala pondoknya itu, ya dia bangga. Karena menjadi pasangan gitu. Merasa terhormat karena dijadikan sebagai istri kontraknya. Nikah mut'ah itu kan nikah kontrak. Nah, sekarang kan nggak boleh. Dulu memang di masa Nabi nikah mut'ah ini boleh. Tapi konteksnya adalah kepada para sahabat yang ikut perang. Tadi kan kita beberapa kali bahas perang ya. Yang boleh karena ketika itu para sahabat ini harus bepergian jauh, ya kondisi Jazirah Arab tahu sendiri tandus ya, kering, tersiksa sengatan matahari, juga nggak tahu apakah nanti umur masih ada, masih hidup apa enggak. Ya akhirnya dan jauh keluarga, jauh istri juga. Nah, akhirnya ketika itu boleh untuk nikah kontrak dalam durasi tertentu atau bahasa Arabnya nikah mut'ah. Boleh untuk mencegah zina. Boleh dengan durasi tertentu. Misalkan perangnya berlangsung seminggu, ya berarti nikahnya seminggu. Habis itu cerai. Boleh. Nah, sekarang udah nggak boleh. Kenapa? Sekarang nggak ada perang. Ya. Nah, jadi untuk yang di Bandung itu bukan Syiah sebetulnya, yaitu
orang yang keblinger aja, itu orang yang nggak waras itu aja. Ini tanya Askar, ini kan terkenal Askar. Satu perguruan kayaknya. Nah, itu yang ingin saya luruskan pertama. Yang selanjutnya adalah mengenai Syiah itu sendiri. Mana tadi ya? Kita selalu ingat pada bagaimana maka dia zaman kelak. Wah, apakah Sayyidina Ali akan bertanggung jawab atas kekeliruan aliran Syiah? Jawabannya tidak, Mbak. Kenapa tidak ikut bertanggung jawab? Karena aliran Syiah ini kan muncul ya, setelah Sayyidina Ali wafat. Ya memang sih di masa Utsman bin Affan itu sudah muncul ya, bibit-bibitnya itu sudah muncul, riak-riaknya itu sudah muncul. Tapi ketika itu kan yang namanya Syiah itu masih sekte politik, faksi politik. Syiatu Ali, pengikut Ali. Syiatu Muawiyah, pengikut Muawiyah. Jadi Syiah itu artinya pengikut. Jadi di masa pasca Utsman bin Affan wafat, itu umat Islam terpecah. Ada Syiatu Muawiyah, pengikutnya Muawiyah, ada Syiatu Ali, pengikutnya Ali, dan ada Khawarij. Khawarij itu dari kata kharaja, kharaj artinya keluar. Kelompok yang tidak terikat atau tidak termasuk Syiatu Ali atau Syiatu Muawiyah. Ini nggak ikut dua-duanya. Tapi kemudian Syiatu Ali ini sekarang berkembang menjadi paham agama. Nah, ini masalah. Bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah agama. Yang ajarannya ya teman-teman tahu sendiri seperti apa. Azannya aja ada tambahan. Kalau kita hanya berhenti di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka ada tambahan wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Kalau kita rukun Islamnya itu adalah haji ke Makkah dan Madinah, maka mereka ada tambahan ke Karbala, tempat Imam Husain putra Nabi wafat terpenggal kepalanya. Nah, jadi Sayyidina Ali itu tidak ada tanggung jawab atas kekeliruan Syiah. Karena Sayyidina Ali nggak pernah ngajarin untuk fanatik pada beliau, enggak. Sayyidina Ali nggak pernah ngajarin untuk membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, dan mohon maaf menuduh Siti Aisyah sebagai pezina. Ini berat sekali orang Syiah itu dosanya itu berat sekali. 3 orang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah disesatkan semua. Kan dalam khutbah Jumatnya itu Syiah selalu menghina, menghujat atau membuli 3 khalifah itu. Abu Bakar, Umar, Utsman. Hanya mengakui Sayyidina Ali saja. Bahkan ekstrimnya mengatakan bahwa malaikat Jibril itu salah ngasih wahyu, salah kirim. Bahasa mudanya salah kirim chat. Seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dikirim ke Nabi Muhammad. Ya, ketika peristiwa itu ya, Ali menggantikan posisi tidur Nabi di ranjangnya itu ketika dikepung oleh kafir Quraisy mau hijrah itu. Jadi Sayyidina Ali itu nggak pernah ngajarin kayak gitu. Dan kita membahas tema Sayyidina Ali ini kan bagian dari kita ya meneladani Ahlul Bait seluruhnya, keluarga Nabi. Termasuk diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Siti Aisyah itu kita hargai. Kayak Syiah kan enggak. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diakui kekhalifahannya, bahkan disesat-sesatkan, dan mohon maaf Siti Aisyah itu dituduh sebagai pezina. Padahal kan wa'dul muhsanatul ghafilat. Itu kan nggak boleh menuduh perempuan baik-baik sebagai pezina, itu termasuk sab'al mubiqat, termasuk 7 hal yang membinasakan. Karena ada 7 hal yang membinasakan ya. Syirik, sihir, aklu riba, aklu malal yatim, watawala yamazaf, maaf saya ulang ya. Syirik, sihir, makan harta anak yatim, makan riba, watawala yamazaf, berpaling dari medan tempur, menuduh perempuan baik-baik sebagai pezina.
wa'dul mu'minatil muhsonatil ghafilat. Itu nggak boleh. Menuduh perempuan baik-baik sebagai pezina itu dosa besar. Apalagi yang dituduh adalah Siti Aisyah, istri Nabi. Nah, ini Syiah ini kesalahannya di situ. Nah, jadi Sayyidina Ali itu tidak bertanggung jawab atas kesesatan Syiah. Ya. Seperti halnya Nabi Isa pada mana dia. Oh tidak. Jadi gitu Mbak Fevi ya. Jadi tidak menanggung dosa itu tidak. Tidak ada dosa warisan itu tidak. Ya itu yang menanggung ya orang Syiah sendiri. Nah, gitu. Jadi yang nanggung dosa atau kesalahan kesesatan orang Syiah ya orang Syiah sendiri. Yang sebulan atau 2 bulan yang lalu tokoh Syiah Indonesia meninggal ya. Jalaluddin Rahmat. Nah, jadi gitu ya Mbak Fevi ya. Yang pertama saya ingin mengklarifikasi meskipun Syiah itu sesat, tapi yang di Bandung itu Madani Boarding School itu Ferry Wirawan itu bukan orang Syiah dan bukan pondok Syiah. Ya logikanya sederhana, kalau itu dia orang Syiah tentu santriwatinya yang digituin pasti bangga. Tapi ternyata mereka semua jengkel. Ya, bahkan 3 hari yang lalu saya lihat di TV One itu kakaknya itu pengen bunuh si Heri. Luar biasa. Kalau itu terjadi saya mau ikut ya. Pukulin juga, mangkal juga. Soalnya itu jelek-jelekin Islam gitu. Orang yang nggak suka dengan Islam kan semakin senang. Gitu. Oh ternyata pemilik pondok aja kayak gitu. Nah, ini kan jelek-jelekin. Ya meskipun ya kita sendiri autokritik ya. Seperti itu, kenapa ada juga yang membiarkan. Ya kalau mau bahas kasus itu kan anehnya Ibu Tiri dan juga kakak dari si pelaku itu kan ikut mengasuh anak hasil hubungan gelap itu. Bayi-bayinya kan diasuh. Dan ini kan berarti lingkungannya mendukung kan. Lingkungan pondoknya itu mendukung atau orang-orang di pondoknya mendukung. Kalau orang normal ya pasti sudah dihajar rame-rame itu si Heri. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Tapi ya itu tadi bukan Syiah. Logikanya sederhana, kalau Syiah pasti santriwatinya akan bangga karena bisa menjadi istri dari ustadznya atau kiai. Lalu yang kedua, tidak ada tuntutan kepada Sayyidina Ali untuk bertanggung jawab atas kesesatan Syiah karena itu murni kesalahan pengikutnya. Sayyidina Ali tidak pernah mengajarkan hal yang buruk yang tadi saya sebutkan. Oh ya. Itu Mbak Fevi sudah dijawab. Saya kembalikan kepada Mas Azam atau mungkin ada lagi, saya ikut aja. Ya, terima kasih kepada Mbak Fevi dan Ustadz. Mungkin sudah ya, itu saja pertanyaan pada materi kekhalifahan yang terakhir ini. Sedikit saya simpulkan mungkin dari keempat tema khalifah, dari keempat kajian dengan tema khalifah itu kita harus meneladani kecerdasan mereka, kedermawanan mereka, terus amalan-amalan mereka, seperti Utsman yang amalannya tidak terputus sampai sekarang, ketegasannya juga, ketegasannya Umar, dan ilmu yang sudah cara berilmu, kalau bisa kita lihat ya, cara mereka berilmu, bukan ilmunya mereka. Jadi yang mereka wariskan itu teknik-teknik untuk mendapatkan ilmu. Kalau dibilang ilmu mereka banyak ya jelas kalah sama, simpelnya saja sama Google aja kan tidak terakumulasi seperti itu pada zaman dahulu. Cuma mereka mewariskan cara untuk memperoleh ilmu, terus taktik-taktik untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang mereka wariskan. Untuk pada malam hari ini kita sudahi dulu kajian kita. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, terutama untuk Ustadz Subuhi yang sudah menyempatkan diri hadir di kajian keempat kita.
insya Allah kajian selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lain di kajian umum juga, di tema kajian umum. Kita tutup akhir tahun ini dengan khalifah kekhalifahan seperti itu. Semoga nanti mungkin bisa ketemu Ustadz lagi, mungkin ya di kajian-kajian selanjutnya di tahun 2022 insya Allah, karena sangat seru bersama Ustadz ini. Salah satu Ustadz yang enak menurut saya. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah menyempatkan waktu malam minggunya, yang pacarnya nanti dulu seperti itu sangat ini ya, sangat baik menurut saya untuk anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang mungkin sudah keluar karena di Jogja nggak hujan ya Skar, tapi Skar di rumah aja. Kebetulan nggak hujan nih. Mungkin itu saja, kita tutup dengan mungkin Ustadz ada pesan sedikit Ustadz untuk kita di luar tema, nggak apa-apa. Pesan untuk Ya, anak-anak. Ya, terima kasih Mas Azam. Kayaknya bukan anak-anak ya, sarjana ya rata-rata ya. Menurut saya kegiatan-kegiatan seperti ini positif ya teman-teman sekalian, apalagi rekan-rekan ini sudah pada ya melewati masa-masa yang galau, sudah terlewati, sudah pada lulus kuliahnya. Itu artinya, kecuali Askar ya. Itu artinya teman-teman sudah bikin acara seperti ini, apalagi kegiatan-kegiatan teman Tambuh Bengkulu itu juga luar biasa. Ini anak muda mau bikin komunitas yang sepositif ini dan kajian-kajian seperti ini itu, apalagi di long weekend seperti ini, itu saya apresiasi sekali. Jarang-jarang kayak gini ya. Mungkin kalau di luar sana ya milih nongki-nongki di mana gitu ya, jalan-jalan itu istiqomah, apalagi ini akhir tahun sulit orang untuk istiqomah, kan sulit. Mending sedikit nggak apa-apa, meskipun tadi saya sempat lihat partisipan apa tadi ya 18-an mungkin atau 19, tapi nggak masalah meskipun sedikit tapi konsisten, itu luar biasa. Kata Allah seperti itu, mending sedikit tapi konsisten daripada banyak tapi setelah itu acaranya bubar. Nah, gitu. Itu ya Mas Azam dan teman-teman yang lain, tetap semangat. Terima kasih Ustadz pesan-pesannya untuk kami. Jelas kami juga bukan tidak sebaik itu ya Ustadz. Kami juga kadang-kadang hilaf juga gitu. Didoakan kami Ustadz supaya istiqomah lebih baik dari ini. Seperti itu Ustadz. Itu saja teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita tutup dengan doa ya. Doa akan oh ya, setelah doa nanti kita foto bersama ya. Jadi boleh on cam dan jangan keluar dulu. Doa akan dibacakan oleh teman saya, Mas Rido Rajakori. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada baiknya sebelum kita mulai, kita coba perbaiki posisi kita agar sebagai bentuk kesungguhan atas doa yang akan kita panjatkan. Mari kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pemilik segala ilmu.
Kami memohon kepadamu keberkahan atas ilmu yang kami pelajari. Pahamkan kami atas perkara-perkara Islam yang kemudian bisa kami amalkan sebagai bekal kami di dunia. Ya Rahman, Ya Rahim, berkahi majelis ini ya Rob. Berkahi kami awal yang baik dalam mempelajari Islam, sehingga kelak dari apa yang bisa kami lakukan, ada yang dapat kami kontribusikan untuk agamamu. Dan ada bagian yang bisa kami sumbangkan untuk tegaknya Islam kembali di atas muka bumi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kami mohon ampun atas kezaliman atas diri kami sendiri, kezaliman kami atas orang lain, dan kezaliman kami kepada Engkau. Ya Rabbana, zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ridwan yang sudah membacakan doa. Semoga dijabah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf dari panitia apabila ada salah-salah kata atau ada waktu yang terlewat atau waktu yang kurang. Seperti itu. Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng ya. Dipandu Mas Ridho. Oke. Teman-teman dipersilahkan yang tidak berhalangan bisa on cam. Di sini kita ada satu slide. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Boleh senyum teman-teman, jangan tegang. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi sudah ditutup. Terima kasih dari yang teman-teman dari Bengkulu, teman-teman dari Jogja, dari SMA 5, dari SMF, dari selain itulah pokoknya. Ada Dimas juga nih dari Jakarta. Terima kasih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh live ya? Saya pamit live ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nah, sudah. evaluasi. Dindin bisa masuk sudah sih? Menit berapa? Bay. Udah menit berapa, Bay?